seperti jalur rahim, seperti darah haid itu tetapkan dari rahim, keluarnya itu sumbernya dari rahim wanita. Wa aksaruhu, jadi darah lukanya si ibu, luka melahirkannya itu bukan dinamakan darah nifas ya. Wa aksaruhu utawi luweh akeh-akeh nifas iku situna swida apane yauman dinani. Wa ghalibu utawi kaprah-kaprahe nifas iku arbauna 40 apane yauman dinani. Wal mutamadu utawi kaul kang den gawe tetanggenan bidzalika ing dalam mengkono-mengkono aqalun nifas ila akhirih iku al-istiqra'u nitine Imam Syafi'i yaitu nale maneh padha karo masalah haid tadi. Jadi paling banyak-banyaknya masa nifas itu adalah 60 hari. Jadi ketika wanita habis melahirkan itu yang dihitung darah nifas itu adalah paling banyak adalah 60 hari. Ketika wanita itu keluar darahnya itu sampai 70 hari semisal, maka kelebihannya itu nanti dinamakan darah istihadah. Jadi cuma batasannya itu 60 hari. Ketika sudah mencapai 60 hari kok masih tetap keluar darah, maka darah yang sisanya itu dinamakan darah istihadah dan wajib sholat. Tapi kalau keluarnya itu 40 hari, 30 hari, nah, itu masih dinamakan darah nifas dan tidak perlu sholat. Tapi kalau keluarnya itu melebihi 60 hari, maka hari-hari lebihannya itu dinamakan darah istihadah dan tetap wajib sholat. Jadi apa itu? Tapi nanti ada hitungan, semisal kalau umumnya wanita nifas itu 40 hari. 40 hari kok sudah berhenti mencapai 15 hari, itu kan masa sedikit suci. Nah, itu kok keluar darah, nanti darahnya itu dinamakan darah haid. Nah, jadi tetap kembali ke setelan awal ketika habis melahirkan. Terus atau semisal gini, yang paling sedikit hitungan darah nifas itu kan hanya sebentar. Nah, semisal habis melahirkan terus keluar sedikit, habis itu sudah enggak keluar darah sampai 15 hari, maka itu sudah masuk waktu suci dan tetap wajib sholat. Karena ada ya kondisi yang seperti itu, semisal ada wanita melahirkan di jam 6 pagi, jam 9 itu sudah enggak keluar darah sama sekali sampai 15 hari ke depan. Lah itu sudah wajib, tetap wajib, sudah mendapatkan kewajiban sholat. Tapi kan itu ya jarang. Umumnya ketika wanita setelah melahirkan itu ya keluar darah ya umumnya itu 40 hari. Paling banyak 60 hari dan paling sedikit adalah sebentar atau sedikit. Setelah itu masuk ke paling masa sedikitnya suci. Wa aqallu tuhri utawi luwih sithik-sithike sesuci, utawi luwih sithik-sithike mangsa suci, alfasilu kang alfasilu kang misah bainal haidataini ing dalem antarane haid loro iku khamsata asyara 15. Apane yauman dinani. Wa tarazalan jabake sapa al musannifu ke musannaf biqolihi kelawan dawe ke musannaf rupane bainal haidataini ing dalem antarane dawuh bainal haidataini anil fasili saking suci kang misah baina haidin ing dalem antarane getih haid wa nifasin lan getih nifas idza kulna ing dalem nalikane ngucap sapa kita bil asahi kelawan qaul asah. Dawe innal hamila teman setuhune wong hamil iku tahidu bisa haid sapa hamil fa innahu krana teman setuhune hamil iku ya juzu wenang apa ayakuna yen to ana sapa apa hamil apa fasil masa apa salah iku ya juzu wenang apa ayakuna yen to ana apa fasil iku duna khamsata asyara
kurang saking 15. Apane yauman dinani. Selanjutnya masa sedikit, paling sedikitnya masa suci, berarti masa suci itu adalah masa di mana wanita itu tetap berkewajiban sholat. Saya ulangi, masa paling sedikitnya suci atau masa wanita itu tetap wajib sholat, itu adalah di antara 2 haid itu adalah 15 hari. Paling sedikit masa suci itu adalah 15 hari. Jadi ada paling sedikit masa haid, ada paling sedikit masa suci. Paling sedikitnya masa haid adalah 15 hari, paling sedikitnya masa suci adalah 15 hari. Jadi gini, ketika wanita itu di antara 2 haid, terus masa sucinya kurang dari 15 hari semisal. Semisal tanggal 1 sampai 5 itu dia haid 5 hari. Terus dia berhenti, darah berhenti sampai 10 hari semisal. Nah, 10 hari itu kan masa di mana kurang dari 15 hari masa paling sedikitnya suci. Maka masa yang 10 hari itu dinamakan masa haid, tetap masa haid. Loh, sudah berhenti terus hukumnya sholat itu nanti gimana? Ya tetap sholat saja, tapi sebenarnya itu masa haid. Jadi kalau ada tabel itu mudah. Jadi paling sedikit rumusannya paling sedikitnya masa suci adalah 15 hari. Ketika di antara 2 haid itu masa berhentinya darah itu kok kurang dari 15 hari, maka itu nanti tetap dinamakan masa haid. Jadi sebenarnya enggak wajib sholat karena berhentinya itu atau berhentinya darah itu kurang dari 15 hari. Tapi untuk menghati-hati itu kita tetap wajib sholat saja. Wajib sholat, karena semisal masa 10 hari itu enggak tahu itu nanti sudah masuk masa suci ataupun belum. Itu biasanya ketika, tapi itu bukan kondisi yang normal kan, bukan kondisi yang normal, atau semisal bagi si wanita itu masih dalam keadaan yang ada gangguannya, makanya masa perhitungan haidnya itu kurang teratur. Harusnya masa suci paling sedikit itu 15, kok kurang dari 15 hari, berarti itu ada gangguan. Lah kalau ada gangguan itu nanti cara menghitung masa suci haidnya gimana? Yaitu ada rumusan fikihnya. Rumusan fikihnya paling sedikit masa haid 15 hari, paling sedikit masa suci 15 hari. Ketika masa sucinya kurang dari 15 hari, maka itu nanti tetap dinamakan masa haid. Jadi hitungannya paling mudah gini, semisal contoh di tanggal 1 sampai tanggal 5 itu dia haid, si wanita haid. Terus tanggal 5 sampai tanggal 15 misal, itu berarti kan 10 hari. Nah, itu dia berhenti. Terus tanggal 16 dia keluar lagi darah. Nah, berarti masa berhentinya darah itu yang masih kurang dari 15 hari itu tetap masa haid. Ketika kita puasa, ketika dalam keadaan puasa itu nanti berarti puasanya tidak sah, tapi kita tetap wajib berpuasa. Nah, 10 hari itu nanti tetap wajib diqodoi. Atau waktu sholat, nah itu sebenarnya tidak sholat juga dosa, karena itu masih masa di mana itu adalah masa haid. Nah, jadi tidak berkewajiban puasa dan juga tidak berkewajiban sholat. Maksudnya puasanya itu enggak dianggap, harus diqodoni. Terusnya setelah itu keluar darah lagi selama 7 hari. Nah, hitungannya yang bisa mencapai masa haid itu 15 hari, berarti dia nanti yang 2 hari selanjutnya itu hitungannya adalah darah istihadah dan tetap wajib sholat. Ya seperti itu. Agak bulat, sebenarnya enggak bulat. Kalau rumusannya kita tahu, nanti bisa menghitung sendiri. Jadi, tapi keadaan yang seperti ini,
Jadi keadaan yang seperti ini itu sebenarnya enggak biasa.